Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan ini tidaklah Allah menginginkan bagi kita kecuali sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan baik jin dan manusia untuk beribadah. Dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat liya'budun di sini ibadah yang dimaksud adalah yuwahhidullah. Di dalam tafsir disebutkan yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Beribadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita ditanya orang-orang Quraisy itu kira-kira mereka nyembah Allah apa? Sekedar nyembah patung. Pada intinya mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Namun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya benci dari mereka sehingga mereka disebut dengan orang-orang kafir, intinya mereka adalah menyembah bersama Allah sesuatu. Yang bersamanya inilah yang menjadikan tujuan manusia diciptakan tadi akhirnya nggak tersampaikan. Karena pada dasarnya mereka itu menyembah bersama Allah yang lainnya. Dan Allah menginginkan liya'budunnya itu adalah nyembah hanya kepada Allah. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada hambanya karena tujuannya tercapai, yaitu ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Judul kita sekarang ini sesungguhnya diriku sedang tidak baik-baik saja. Apa maksudnya? Sering seseorang itu kalau mereka menjalani kehidupannya bicara masalah ibadah, efek ibadah ini suka ditutupin sama dia. Ketika dia merasa ibadahnya nggak nyaman, dia seakan-akan pura-pura nggak tahu. Kenapa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas Allah memberikan gambaran antara orang yang diterima dan yang enggak. Pelakunya sendiri sadar sebenarnya kalau ibadahnya bermasalah. Ya, tapi kita juga kadang-kadang menghibur diri dengan menutupi seakan-akan tidak ada masalah. Ini ketika diteruskan akhirnya menjadikan seseorang akan meninggalkan ibadahnya cepat atau lambat. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, efek ibadah itu kalau baik bagaimana? Kalau enggak baik bagaimana? Ini yang insya Allah kita akan bahas ke depannya. Paham di sini? Ya. Maka ya ikhwah, ingat baik-baik, jangan tipu dirimu dengan sesuatu yang bermasalah dan engkau katakan bahwa saya enggak masalah. Karena orang yang menipu dirinya pada dasarnya mereka sedang berjalan kepada kebinasaan selangkah demi selangkah.
orang-orang ya yang meninggalkan urusannya sama Allah berawal dari mereka yang tidak menikmati ibadahnya. Makanya sampai dikatakan ada sebuah perkataan mengatakan sesungguhnya maksiat itu adalah jalan menuju kepada kekafiran. Sebagaimana juga ya kemaluan itu bisa menjadi jalan menuju kepada perzinahan. Jadi awal seseorang ketika mereka kufur nggak langsung ingkar, tapi proses inilah yang ketika seseorang itu mengabaikannya secara perlahan, cepat atau lambat, mereka akan menuju kepada kepastian hasil akhir yang sangat mengerikan luar biasa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Sebelum kita bahas masalah ini, sadarilah baik-baik. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, itu Allah berikan apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menerima ibadah seorang hamba, maka Allah akan berikan dia rasa takut. Semakin taat, semakin takut. Mungkin kita berpikirnya sebaliknya. Lah kok bisa? Harusnya semakin taat, semakin bahagia, semakin tenang. Betul enggak? Ini semakin taat, semakin takut. Ya ikhwah, yang ini sama yang ini, antara tenang sama takut itu enggak pernah berseberangan sebenarnya. Saya jelaskan nih. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah tentang pengertian surat Al-Mu'minun ayat 60. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang disahkan Al-Albani dikatakan sa'altu Rasulullah SAW an hadhil ayat. Aku itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Allah mengatakan ya orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Maka orientasi Aisyah, pikiran Aisyah waktu itu, kalau takut berarti orang itu maksiat tuh. Amin. Memberikan apa yang mereka berikan, ya berarti yang dilakukan dia maksiat. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ahumul ladina yashrabuna al-khamr wa yasrikun. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang minum khamr dan orang-orang yang mencuri? Kenapa kok mereka takut? Apakah yang dimaksud dengan orang yang memberikan apa yang mereka berikan itu mereka mengerjakan maksiat? Ya, karena orang yang salah takut, sejalan kan? Karena kalau orientasi seorang bicara taat takut, nah kenapa kok malah jadi takut? Jelas ya di sini. Maka dari sini kemudian Rasulullah mengatakan la ya bintas Siddiq. Bukan itu yang Allah maksud wahai bintas Siddiq. Kenapa? Walakinnahum ya, akan tetapi mereka alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Rasulullah ngasih gambaran mereka itu melakukan amal-amal saleh sebenarnya. Ya, mereka yang berpuasa, mereka yang sholat, ya. Kemudian mereka orang-orang yang bersedekah. Kemudian wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Jadi potensi rasa takutnya itu muncul dari mana? Mereka takut kalau amalnya nggak diterima. Pertanyaannya nih, dalam kita menjalankan urusan sama Allah, kalau kita takut amal kita nggak diterima, kira-kira solusinya ngapain kita? Pernah nggak kita berpikir? Ngapain kira-kira? Terima nasib? Berhenti nggak melakukan apa-apa? Atau nambahin amal? Nambahin amal. Kenapa? Nambahin amal. Lalu terus amal berikutnya akan muncul harapan berikutnya. Apa harapannya? Paling tidak di antara amal ini ada yang Allah terima, satu aja itu sudah keberuntungan. Betul apa enggak?
Nah, maka Rasulullah kemudian mengatakan, ulaikal ladina yusari'una fil khairat. Mereka itulah yang akhirnya berlomba-lomba melakukan kebaikan. Motivasi para sahabat bisa semangat melakukan kebaikan karena orientasi mereka, kalau nanti nggak diterima bagaimana? Jelas? Itu yang buat mereka jadi istiqomah. Tapi makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-mu'minu ya'mal bitta'ah khaif wajil. Orang mukmin itu ketika melakukan ketaatan dia ketakutan, gemeter. Kenapa gemeter? Ya orientasinya karena berpikir takut tidak diterima. Wal fajir ya ya'mal bil ma'asi wa huwa amin. Sedangkan para pelaku kemaksiatan ketika mereka melakukan kemaksiatan ngerasa aman. Akhirnya apa? Kira-kira dia mau nggak ke arah kebaikan? Enggak. Karena nyaman sama maksiatnya. Orientasi inilah yang membuat antara orang yang taat sebenarnya dengan orang yang mereka taat tapi bermasalah, ya, itu berbeda jauh. Yang satu ngerasa tetap di posisi amalnya dan nggak nambahin, itu justru mereka yang bermasalah sebenarnya. Ya, yang satu kepengen nambah terus karena khawatir satunya nggak diterima. Paham sampai sini? Oke. Kemudian ya, ini dicontohkan juga bagaimana Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah. Entah para ulama menjelaskan tentang ayat wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat ini ketika diterangkan oleh para ulama, di antaranya ada Imam Munawi, kemudian ulama terdahulu yang terbaru Syekh bin Baz, semua nangis. Kenapa nangis? Antum bisa bayangin, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai umat yang taat. Walam yakum minal musyrikin. Gak pernah syirik sama sekali. Gak pernah syirik. Tapi pada waktu bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu sudah sesuai perintah Allah. Taat total. Dan antum tahu apa yang terjadi? Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tawaf 7 putaran. Pertama kali yang doanya dibaca cuma satu. Cuman baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tahu maksudnya? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail doanya cuma itu. Sedangkan ketika orang tawaf berdoa, mereka berharap enggak? Harapannya cuma satu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim khawatir Ka'bahnya enggak diterima bangunannya. Yang inilah yang menjadikan seorang hamba itu akan terus kepengen dekat sama Allah. Karena dirinya ngerasa banyak dosa dan masalah. Jelas. Sedangkan orang yang mereka sering bermasalah ibadahnya, ketika ngelihat ibadahnya sudah baik-baik saja. Dengan mengatakan apa? Saya kan sudah sedekah, sudah sholat tahajud. Masa Allah mau masukin saya ke neraka? Kalau yang diletakkan di depan matanya amal soleh, maka dia akan menjadi orang yang sebaliknya, jauh dari Allah. Orang yang memikirkan amal soleh di depan mata, meletakkan amal soleh di depan mata, orientasinya bukan orientasi ketaatan, orientasinya menjadi orientasi bangga diri alias ujub. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, "Lau lam tudnibu la khasyitu 'alaikum akbar min dzalikal ujubul ujub." Kalau seandainya kalian tidak melakukan kesalahan, aku takut perkara yang parah daripada dosa. Yaitu apa? Bangga diri. Al-Imam Munawi mengatakan masalah ini. Antara orang putus asa sama orang yang ujub itu sama. Dalam masalah cari kebahagiaan. Pertanyaannya, orang yang putus asa itu cari kebahagiaan mau nggak? Putus asa. Mau nggak cari kebahagiaan? Kenapa nggak mau? Ya putus asa. Jelas kan? Nah,
Persamaannya sama orang yang bangga diri apa? Karena orang yang bangga diri itu, dia nggak mau cari kebahagiaan karena ngerasa sudah punya. Padahal bahagia itu adalah ketika kita terus mendekat. Kalau orang berhenti dekat dari Allah, kira-kira bisa bahagia? Jelas. Paham orientasinya di sini. Ini yang kemungkinan kita suka tutup mata. Dengan makan aman. Saya sudah gini, saya sudah sikap mengikut kajian. Insya Allah justru orang yang selalu khawatir mereka yang Allah kasih istiqomah dengan cara itu. Namun ketika kita mulai ngerasa bahwa amal kita sudah banyak, dari situlah seseorang akan jadi buruk perlahan. Karena pada dasarnya Aisyah, subhanallah, pernah ditanya oleh seseorang kapan, ya, di dalam Taisir, ya, di Syarh Al-Jami' As-Saghir disebutkan, ya, Aisyah pernah ditanya, mata yakunu rajul musi'an, kapan seorang itu mulai jadi buruk? Mulai, paham ya? Awalnya baik kan? Jadi buruk kapan dia mulainya? Dikatakan idza dhanna annahu muhsin, ketika dia mulai ngerasa jadi orang baik, ngerasa sudah jadi orang baik, maka dari situlah dia akan pelan-pelan mulai jadi orang buruk. Karena yang ngasih kebaikan kita siapa? Kalau kita sering introspeksi diri dan melihat banyak dosa, kira-kira masih sempat gak kita makan saya sudah baik? Dari situ kira-kira kita sensitif gak sama-sama keburukan? Sensitif, betul. Akhirnya kita sering kemudian memperbaiki diri. Beda sama orang yang ngerasa mulai jadi baik. Dari situ akhirnya berhenti gak dia introspeksi diri? Mulai berhenti. Kalau ngerasa sudah mulai jadi orang baik, sudah. Paham di sini? Jadi orientasinya berbeda jauh ya. Kalau orang ngerasa dosa saya masih banyak, maka dia akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena nanti di akhirat akan ditanya semuanya. Makanya ya ikhwah, kalau kita bicara pertanyaan di akhirat, pegang 4 prinsip. Supaya kita gak gampang ngerasa puas dan mengatakan saya sudah jadi orang baik. Ini disebutkan oleh Al-Imam Qadhi bin Iyad. Imam Qadhi bin Iyad ini sering saya sampaikan. Imam Qadhi bin Iyad ketika tanya sama orang yang umurnya sudah 60 tahun, kemudian berarti engkau sudah habis ini sampai kepada tujuan. Kenapa? Finish habis ini. Finish itu apa? Meninggal. Betul enggak? Nah, kalau meninggal, maka dia kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu enggak artinya? Nah, dari sinilah kita bisa sadar 4 hal. 4 hal ini apa? Yang pertama, ketika ditanya artinya innalillahi itu apa? Dia enggak tahu. Maka tolong terangkan kepada saya, kata orang tua. Yang pertama, orang yang meyakini innalillah, bahwa dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. 1. Prinsip ini jangan hilang. 2. Orang yang yakin akan kembali kepada Allah, berarti dia yakin dia akan dihadapkan di hadapan Allah. Jelas? 3. Orang yang yakin dia dihadapkan kepada Allah, dia yakin dia akan ditanya. Yang pertama kembali, yang kedua dihadapkan, yang ketiga ditanya. Dan orang yang yakin dia akan ditanya berarti harus mempersiapkan jawabannya. Pertanyaannya, apakah antum sudah punya jawaban? Padahal pertanyaan datang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi seumur hidup antum. Kalau nggak punya jawaban,
larinya kemana? Kalau punya jawaban dan jawabannya benar, larinya kemana? Jelas kan? Ketika kita mulai merasa aman dengan mengatakan nggak punya jawaban, tapi tenang, itu bahaya. Berarti apa? Kalau neraka itu di depan mata kita, maka nggak ada satupun kita yang merasa saya nggak punya jawaban dan tenang. Wallah. Paham di sini? Karena orang yang beribadah dan masih tenang, padahal dia nggak punya jawaban, berarti ibadahnya bermasalah. Nah, Ustaz, orang ibadah itu harusnya kan tenang. Nah, dari orang yang tadi khawatir sama dirinya, rasa takutnya muncul sama dirinya, Allah kasih sejalan dengan rasa takutnya tenang. Tenang dalam menghadapi masalah. Paham di sini? Jadi orientasi tenangnya pas dia ngadepin masalah hidup. Tapi pas waktu dia berurusan sama Allah Azza wa Jalla, maka dia khawatir dan takut. Paham di sini? Jadi masing-masing punya peranan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Fatah ayat surat 48 ayat 4. Allah katakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Coba lihat peranan ini. Ya. Allah katakan dialah yang menurunkan ketenangan di hati siapa? Orang mukmin. Berarti kalau bukan orang mukmin dapat enggak? Enggak. Itu antum harus tahu dulu poinnya. Ya. Kemudian kapan Allah kasih bagi orang mukmin tadi ketenangan? Kapan? Ketika dia menghadapi masalah hidup. Paham? Jadi datang cobaan, Allah kasih bersama cobaan itu tenang. Ya. Kenapa? Karena Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, yang Allah sebut sakinah, sakinah bukan cuma tenang, dua. Pengertian sakinah di sini, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan dua hal. Yang pertama tenang, yang kedua teguh. Kalau cuma tenang, tapi hati kita nggak kuat, itu juga bahaya. Kalau hatinya kuat, tapi nggak tenang, itu juga bahaya. Jadi Allah kasih langsung dua hal, tenang dan kuat. Ya, tujuannya apa? Allah kasih ketika mereka sedang terhimpit cobaan. Jadi tenang datang bersama cobaan. Nah, ini yang membuat para nabi menghadapi masalahnya nggak pernah gentar dan berubah. Tetap pada orientasi ketaatan. Karena pada dasarnya, umumnya orang yang kena cobaan, 3 gangguan yang dia dapetin. Yang pertama adalah hatinya goyang. Kedua, pikirannya terganggu. Ketiga, jiwanya lemah. Ini umumnya. Tapi tidak berjalan 3 hal ini bagi orang yang Allah kasih tenang. Jelas? Dan juga teguh. Nah, tujuannya adalah sehingga mereka bisa mampu menunaikan perintah Allah dalam kondisi sesusah apapun. Makanya Allah kasih mereka istiqomah. Bahkan di saat mereka terhimpit masalah, karena mereka dikasih apa? Tenang dan teguh, yang diistilahkan sakinah. Paham di sini? Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang mereka amalnya baik, ya, mereka adalah orang-orang yang menjadikan amalnya amal yang berkualitas. Karena sebaik-baik mukmin adalah mereka yang melakukan amalan terbaik, bukan terbanyak. Yang Allah tuntut di sini dari kita bukan banyaknya amal, tapi baiknya amal. Tapi orientasi orang yang bermasalah amalnya, mereka mengatakan apa? Yang penting sah. Ini ngejar baik atau banyak? Banyak. Paham di sini?
Yang lebih banyak yang mana? Yang baik atau banyak? Banyakan mana sekarang? Yang beramal. Banyak atau baik? Banyak. Makanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam fatwanya, mengusahakan amal agar sesuai sunnah Nabi itu lebih utama daripada memperbanyak amal. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah mengatakan yang menciptakan ya kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala. Ya. Karena Allah tidak berfirman ya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Dan ini juga sejalan ya. Perkataannya Abi Darda tentang permasalahan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil. Ya. Dia katakan li an astaiqana anna Allah taqbala minni salatan wahidah ahabba wa salatan wahidatan ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kalau Allah Subhanahu wa taala seandainya aku yakin bahwa Allah menerima satu salat, ya, kata Abi Darda, itu jauh lebih aku cintai daripada aku dapat dunia dan seisinya. Kenapa ya ikhwah? Karena orang yang bisa diterima amalnya sama Allah satu saja, maka mereka punya kesempatan untuk apa? Mendapatkan keberuntungan. Paham di sini? Makanya orientasi seseorang itu seharusnya mereka orientasi memperbaiki amal. Ini juga sejalan juga dengan hadis Nabi SAW. Ahabul amali illallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Karena yang Allah minta itu bukan banyak. Kalau banyak tapi nggak diterima, sama aja bohong. Betul nggak? Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Apa kata Allah? Orang-orang yang tertipu mengatakan apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau nggak? Aku kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya. Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Yang mereka melakukan amalnya dalam kondisi tersesat atau tersesat. Tersesat itu berarti diterima apa ditolak? Ditolak. Sedangkan mereka ngerasa sudah melakukan yang terbaik. Ini ketipu. Kenapa? Karena orientasi mereka rata-rata yang terjadi ketika seseorang mulai melakukan amalan pokoknya banyak aman. Karena kayak muamalah orang sama orang. Yang dilihat apa? Manusia yang lihat apa? Banyaknya. Dan Allah minta apa? Baiknya. Ya. Karena pada dasarnya ya ikhwah, ketika kita berbicara masalah surga, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Tahu nggak tiket surga itu apa? Pakai apa? Rahmat sah. Lah amal solehnya? Amal solehnya apa? Antum kan pakai rahmat. Sekarang pertanyaannya, lah amal solehnya sebagai apa? Jadi sebab. Tiketnya pakai rahmat, untuk dapat rahmat pakai amal soleh. Jadi nggak mungkin seseorang masuk surga langsung dilihat dari amal. Tapi amal itu yang menghantarkan ya seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya sejalan dengan pernyataan di mana ada sebuah kaidah yang kita harus pahami. Kaidah dalam bagi para penghuni surga, di mana surga itu diraih dengan
rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang masalah ini. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, saddidu wa qarib. Rasulullah katakan apa? Saddidu. Saddidu di sini adalah bersikaplah lurus dan dekatkan diri kalian kepada Allah. Qarib. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan wa'lamu annahu la yanju ahadan bi'amalihi. Ketahuilah seseorang itu gak akan pernah bisa selamat dengan amalnya. Bahkan di riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan la yadkhul jannata ahadan amalahu al-jannah. Gak akan seseorang dimasukkan ke dalam surga dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Saya pun gak bisa. Illa ayyataghamadani Allahu bi rahmati wa fadli. Di riwayat yang lain dikatakan illa ayyataghamadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Kecuali Allah mencurahkan padaku keutamaan dan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Nah, sebagai tiket untuk bisa masuk ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan amalnya sebagai bentuk untuk meraih rahmat. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Hadil Arwah, an-najatu minan nar bi afwillah. Ada 3 hal, prinsip syarat besar. Kita kalau bicara masalah neraka, surga sama derajat di surga. Dikatakan an-najatu minan nar bi afwillah. Pegang ini baik-baik. Selamat dari neraka itu pakai ampunan Allah. 1. Jelas, ini kaidah. Jangan dihilangin. 2. Waddukhul jannah bi rahmati. Tiket masuk surga pakai rahmat. Betul? Nah, di surga itu kan tingkatannya macam-macam kan? Bahkan para ulama menjelaskan di antaranya ada yang mengatakan surga itu sampai 600 lebih tingkatan. 6.000 lebih. Sebagaimana jumlah ayat Al-Qur'an. Ada yang mengatakan berpendapat seperti itu. Bukan hanya sekedar 100 saja. Sedangkan waqtisamil manazil wad darajat bil a'mal, pembagian tingkatan dan derajat surga pakai amal. Jadi tiket masuknya pakai rahmat, di dalamnya dibagi tergantung amal masing-masing. Ini peranannya. Jadi tinggal antum mau berpikir nih, di surga kan nggak ada pindah. Betul nggak? Kalau di dunia ada nggak kemungkinan pindah nasib? Nah, ada kan? Di surga nggak ada pindah. Maka kalau orang mengatakan yang penting masuk surga, ditaruh yang paling bawah gimana? Sedangkan Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, hal yatazawarun ahlul jannah. Apakah kemudian orang ahli surga itu bakal sering berziarah? Dan di sini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, na'am. Gimana caranya? Dengan derajat yang tinggi turun ke derajat yang bawah. Tapi nggak mungkin kata Rasulullah derajat yang bawah naik ke atas. Kenapa? Taksuru amalahum, karena amal mereka kurang. Jadi yang atas bisa jalan kemana-mana, yang bawah cuman diterima didatengin tok. Yang atas dengan kenikmatannya bahkan antum tahu kenikmatan surga sampai bidadari itu macam-macam, tergantung tingkatan surga. Antum bisa bayangin. Maka ketika seseorang berorientasi yang penting masuk surga, ini orientasi yang salah. Karena kalau orang sudah berpikir yang penting masuk surga, sama. Mereka berpikir kadang-kadang, Pak, yang penting ibadah sah. Sedangkan urusan kita dunia, apakah kemudian kita berpikir yang penting beli baju? Ada? Orang berpikir gitu nggak? Yang penting beli baju. Nah, enggak kan?
Kita cari yang paling bagus. Inilah bagaimana antara orang yang kemudian berpikir amalnya diterima dan yang tidak. Cara orientasi dia dalam melakukan amalan, yaitu perbaiki amalmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih kita keberuntungan semakin besar. Tapi kalau kita hanya puas dengan yang penting sah, itu yang bahaya. Karena bisa jadi amalan kita akhirnya rusak tanpa kita sadar. Yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan ciri-ciri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya, ketika diterima amalnya dengan diberikan rahmat dan ampunan sekaligus. Paham ya? Rahmat dan ampunan. Nanti ada sisi baliknya lagi. Jadi kalau enggak diterima bagaimana? Jelas? Ya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan surat An-Nisa ayat 110. Allah katakan apa? Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Allah mengatakan barang siapa yang melakukan keburukan kemudian menzalimi diri sendiri, maka dia, apa yang dia lakukan? Meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebenarnya ayat ini sejalan sama surat Ali Imran ayat 135. Allah mengatakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ini ayat bicara tentang orang yang bertakwa kepeleset. Paham ya? Jadi orang bertakwa itu kalau salah orientasinya seperti ini. Kenapa? Karena ketika dia bertakwa, Allah menjelaskan gak mungkin dia baik terus. Gak mungkin dia di satu kondisi. Paham? Karena pada dasarnya Allah buat manusia itu ada celah dia berbuat salah. Dan di celah berbuat salah itulah dia akan ngerasa butuh sama Allah setiap saat. Jangan salah. Karena orang kalau sudah berpikir bahwa dirinya sempurna, itu yang bahaya. Seperti siapa? Siapa yang berpikir seperti itu? Jangan jauh-jauh lah. Orang yang ya ikhwan. Ada seseorang ya yang dia dilihat amalannya luar biasa. Tahu maksudnya amalannya luar biasa? Dia itu didapati seseorang namanya Bishr Al-Hafi. Orang itu kagum sama ibadahnya. Kata Bishr Al-Hafi menasihati orang yang kagum sama ibadahnya, dia mengatakan la yaghurrannaka ma ra'aita minni. Jangan tertipu sama yang kau lihat dari aku. Jangan tertipu. Kenapa? Fa innal iblis ta'budullah ala fasinin wa sara ila ma sara ilaihi. Kemudian dikatakan iblis itu nyembah Allah ribuan tahun. Sampai apa? Allah masukin ke surga enggak? Bukan sebentar loh dimasukin ke surga iblis. Terakhirnya gimana? Engkau lihat sekarang gimana iblis. Jadi terlaknat. Ya. Jadi yang paling Allah benci, jadi yang paling buruk. Maka ketika iblis menentang Allah gara-gara apa? Ngerasa dirinya lebih baik dan sempurna. Orang kalau sudah ngerasa kayak gitu kayak buka jurang. Betul apa enggak? Makanya Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu." Bayangin, iblis itu sadar kalau Allah memerintahkan harus dilakukan. Karena orientasi iblis dalam setiap ibadah pegangannya apa? Perintah Allah. Tapi pada waktu itu dia bisa bermaksiat sama Allah. Padahal kata Allah, Allah yang langsung memerintahkan. Karena iblis merasa dirinya sempurna. Kalau sudah ngerasa sempurna, apa yang kira-kira terjadi? Salah nggak sah dan nggak mau tahu.
Sedangkan orang mukmin itu orang yang Allah kasih ampunan dan rahmat dengan mudah. Karena mereka selalu menyadari dan kembali kepada Allah di saat salah. Tapi orang yang ketika salah nggak sadar dan nggak mau tahu, mereka yang terjauhkan dari hidayah sebenarnya. Iblis mengatakan qala ana khairum minhu, secara jelas di hadapan Allah dibantah kata-kata Allah. Bayangin, yang nyiptain suruh sujud itu untuk taat sama Allah. Sedangkan iblis berpikirnya sujud itu buat memuliakan Nabi Adam secara mutlak, bukan karena Allah. Maka orientasi ini ketika seseorang mulai mengukur perintah Allah dengan dirinya, nggak ibadah dia. Kenapa? Sering nggak orang ketika mulai ibadah mengatakan, saya kalau sholat dapat apa? Betul? Ya kan? Diukur siapa? Dirinya sendiri. Jadi kufur apa? Bersyukur. Jadi kufur dia. Ini yang sering orang tutup mata. Padahal manusia yang berpikir sholat maksiat ya, mereka yang berpikir dengan cara seperti itu. Yaitu mengukur dengan cara dirinya dalam setiap melakukan perintah Allah. Paham? Makanya dikatakan kalau orang mukmin salah, dikatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, pertama kali orang mukmin yang melakukan kesalahan itu dzakarullah, ingat sama Allah. Ya ikhwan, maksiat itu bekas apa enggak? Ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bukan sekedar bekas. Maksiat yang kita lakukan, hukuman buat kemaksiatan yang kita lakukan adalah kemaksiatan setelahnya. Tapi memperburuk. Sedangkan untuk tidak mendapatkan hukuman maksiat ke setelahnya dengan cara apa? Minta ampun. Tapi kalau orang mengatakan habis maksiat, oh enggak apa-apa. Dan dia enggak segera minta ampun, Allah hukum dengan setelahnya dengan kemaksiatan. Kalau ibadahnya rusak, disebut taat atau maksiat? Taat atau maksiat? Maksiat. Berarti habis ibadah, taat atau maksiat? Ketika orang ibadahnya rusak, saya mau tanya, habis ibadah, taat atau maksiat? Maksiat. Sadar nggak orang sama dengan masalah ini? Atau pura-pura nggak tahu? Padahal makanya mulai orang manusia mengatakan apa? Kata mereka, Ustaz, katanya orang sholat itu bisa nahan kejelekan dan kemungkaran. Kenapa sholat jalan, maksiatnya jalan? Ya sudah ya. Pertanyaannya, kalau ibadah rusak, jauh dari keridhaan Allah Azza wa Jalla, disebut taat atau maksiat? Itu disebut maksiat ya. Paham ya? Karena kita melakukan ibadah bukan sesuai dengan keinginan Allah. Sama. Iblis itu ketika dia membangkang, ya, dia berargumen dengan dirinya, bukan mentaati Allah Azza wa Jalla. Dengan mengatakan saya lebih baik darinya, jadi nggak perlu saya sujud karena saya lebih mulia. Menimbulkan kemaksiatan yang paling buruk. Makanya, nah orang yang tadi, yang dia melakukan kesalahan, ya, begitu mengingat Allah apa yang terjadi? Fastaghfaru lidunubihim. Dia prosesnya. Orang mukmin kalau salah langsung ingat Allah, langsung tobat, langsung. Kenapa langsung? Karena dia tahu maksiat berefek. Jelas? Begitu tobat, kenapa? Dia pegang satu hal. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan efek dari kemaksiatan kecuali Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka enggak akan pernah meneruskan kemaksiatannya sedang mereka tahu. Jadi kalau saya mau bahagia hidup saya, maka saya enggak akan pernah mau ngulangi lagi. Sampai dikatakan 3 perkara. Man kana fihi wajada bihi halawatul iman. Barang siapa yang ada di dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang terakhir apa? Wa yakrahu ayyauda fil kufri
kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Mereka benci untuk balik kepada kekafirannya, keburukannya yang dulu, sebagaimana mereka benci dilempar ke neraka. Kalau orang benci berpikir tentang adab neraka, maka jangan pernah melakukan sesuatu yang memudahkan kita masuk ke dalamnya. Untuk memudahkan seseorang masuk ke dalam neraka pakai apa? Pakai apa? Maksiat. Orang kafir itu berawal dari maksiat. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan ketika seseorang itu melakukan dosa, nukitat fi qalbihi naqtatun sauda. Allah akan kasih di hatinya titik hitam. Dan itu enggak langsung hitam, pelan-pelan ya Allah. Sedikit. Tahu? Kemudian kata Rasulullah, fa in taba fa in nazah. Ya. Kemudian kalau dia berhenti dari dosanya, melepaskan dosanya. Kemudian apa? Kemudian dia bertobat dan istighfar, saqqa qalbah, maka hatinya jadi bersih lagi. Wa in zadat hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia nambah dosa, nambah juga titiknya sampai menghitam total. Kalau sudah menghitam total ya ikhwan, apa yang terjadi? Ketika dia ngelihat kebaikan, dia nggak sadar itu baik. Akhirnya orang nyaman sama maksiat atau nyaman sama taat? Nyaman sama maksiat. Jelas, ini efeknya. Dan ini berkaitan dengan hal yang berikutnya, yang kelima. Surat Al-An'am, coba dibuka surat Al-An'am ayat 125. Sudah. Coba dibaca. Ya, ikhwan. Allah mengatakan, "Fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Ibadah yang kita lakukan, kalau diterima, maka kita akan semakin mudah melakukan ibadah setelahnya. Jelas. Jadi Allah mengatakan apa? Jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan setelah. Kenapa? Di dalam tafsir disebutkan, yang disebut yashrah sadrahul Islam adalah Allah memudahkan jalan untuk memeluk Islam. Satu. Dimudahin sama Allah. Karena orang bisa ibadah gara-gara apa? Dimudahkan. Jelas? Dua. Akan memberikan kepadanya semangat. Dikasih semangat yang kedua. Semangat buat apa? Ibadah. Dibukain jalan, dia mulai melakukan ibadah. Yang kedua, dia semangat ibadahnya. Yang ketiga, dilancarkan untuk memeluknya. Istilah dilancarkan di sini apa? Diberikan apa? Kalau orang sudah lancar ibadah namanya apa? Apa namanya? Hah? Ya, taufik itu menghasilkan apa? Istiqomah. Jadi prosesnya kayak gitu. Pertama, Allah mudahkan dulu buat meluk. Nah, meluk di sini adalah dibukakan Islam buat nerima total Islam. Jadi nggak tebang pilih, mengatakan yang ini cocok, ambil. Yang ini kayaknya saya belum bisa ninggalin, nanti dulu. Nggak ada cerita. Kadang-kadang orang hijrah, wah saya masih susah yang ini. Yang ini bisa. Makanya kalau orang hijrah di awal-awal kan seperti itu. Ya, dia masih berkaitan, sudah tahu itu haram. Wah, ya, tapi nanti dulu lah, ngumpulin duit dulu, sudah banyak duitnya, baru saya hijrah. Betul nggak? Iya. Kira-kira nih, subhanallah, banyak kejadian begitu kumpul duitnya, dia hijrah, duit hasil tadi bangkrut semua, habis lagi. Bingung dia.
Ada yang balik ke tempatnya awal, ada yang tetap lanjut. Padahal orang hijrah pasti menghadapi krisis di awal. Pegang ini baik-baik. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena Allah ingin menguji hambanya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Coba antum baca. Antum baca dua Al-Ankabut ayat 2-3. Orang yang berubah pasti akan menghadapi cobaan, pasti. Dan Allah sedang garisin itu. Tujuannya apa? Allah kepingin tahu jujur atau tidak. Paham? Apa kata Allah situ? Al-Ankabut ayat 2-3. Bukan 2-3 loh ya. 2-3. Jadi ayat 2 dan 3. Coba dibaca. Nah, mereka mengatakan kami telah beriman. Orang-orang yang hijrah, mereka menuju kepada Allah enggak? Mereka mengatakan saya mau berubah. Dia mulai mengatakan saya meyakini. Paham? Terus lanjut lagi. Dan mereka tidak diuji kata Allah. Lanjut. Ya. Orang jujur dan tidaknya terlihat dari ujian setelahnya. Kalau mereka dalam ujian mereka kembali kepada Allah dan minta solusinya jujur. Tapi begitu dalam ujian mereka mengandalkan dirinya sendiri, dusta. Nah, kenapa orang hijrah bisa balik lagi ke tempatnya yang dulu? Karena mereka palsu. Kenapa? Di posisi krisis nggak minta sama Allah. Yang ada apa? Mengandalkan peluang sendiri. Makanya ada nggak orang hijrah yang kemudian ngumpulin duit dulu baru hijrah? Ada? Banyak. Ini namanya palsu. Kenapa? Mengandalkan peluangnya sendiri. Sedangkan Allah SWT menjelaskan orang yang Allah berikan diterima amalnya, Allah akan membukakan dadanya menerima Islam total, nggak setengah-setengah. Ya, makanya tadi apa? Dibukakan jalan dulu, kemudian diberikan semangat, kemudian diberikan apa? Kelancaran. Ini 3 prinsip yang dihilangi. Tapi sebaliknya, orang yang Allah kemudian sempitin gimana? Mereka ibadah juga, tapi judulnya hasilnya berbeda. Bertolak belakang. Lanjutin ayatnya tadi, Al-An'am 125. Saya tanya ya ikhwan. Saya mau tanya. Orang ketika melakukan ibadah itu tambah bahagia apa tambah susah? Mutlak. Yakin mutlak. Atau ada penjelasan? Saya mau tanya, orang yang melakukan ibadah tambah bahagia atau tambah susah? Mutlak ini pasti ada perinciannya, nggak bisa mutlak. Paham di sini? Ayat setelahnya yang jelasin. Di ayat yang sama setelahnya, coba dibaca. Dan barang siapa hatinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat. Seakan-akan dia sedang daging langit. Demikianlah Allah menimpakan sisa pada orang yang tidak beriman. Ya. Orang yang menjalankan ibadah ada dengan cara Allah, ada dengan caranya sendiri. Yang dengan cara sendiri yang bahaya. Nah, yang dengan cara Allah dia ngikutin aturan. Apa-apa balik sama Allah, apa-apa minta. Yang dengan caranya sendiri kelihatannya ibadah, tapi begitu ngadepin masalah dirinya mulai dipikirkan, oh kayaknya gini. Loh, kok tambah gak enak. Makanya Allah gambarkan, barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kesesatan, ini orang deketin Allah gak sih? Yang tersesat nih, deketin gak? Deketin, bukan gak deketin, jangan salah. Mereka kalau deketin disebut manusia sebagai ibadah bukan? Tapi Allah sebut bukan ibadah. Makanya ada tafsil di sini, ada penjelasan, bukan mutlak sebenarnya. Makanya ada orang merasa saya sudah ibadah, tapi kenapa hidup saya masih bermasalah? Nah, ini proses yang kedua ini tadi. Yang orang suka tutup mata di yang kedua, paham? Ini kasus banyak orang.
Makanya ketika seseorang deketin Allah dan Allah nggak ridho caranya, maka Allah buat ibadahnya buat tambah susah dia. Tambah sholat, tambah nggak tenang. Tambah sholat, tambah bermasalah. Penyakit ini kalau dibiarin lama-lama dia jadi murtad. Apa yang terjadi? Seakan-akan dia kayak daki ke langit. Orang yang daki ke langit kan kayak deketin Allah kan. Betul nggak? Tambah tinggi kayak ketika Fir'aun mengatakan kepada Haman, buat aku bangunan yang tinggi supaya aku bisa menemui Tuhannya. Musa. Antum bisa bayangin? Dengan caranya sendiri. Padahal orang semakin tinggi, semakin napasnya lega atau makin susah napas. Kelihatannya sholat tapi tambah susah hidupnya. Makanya ngomong, terus buat apa ya taat? Toh ya saya tambah taat, tambah banyak masalah. Paham di sini? Berarti ibadah kita diterima atau ditolak sama Allah? Ditolak. Makanya Allah katakan apa? Kadzalika yaj'alullahu rissa 'alal ladzina la yu'minun. Coba lihat akhir ayatnya, akhir. Begitulah Allah. Apa kata Allah? 125. Begitulah Allah menimpakan. Bayangin, dia ibadah nggak sebenarnya? Tapi Allah katakan apa? Disiksa dia. Cara Allah nyiksa orang, ya, yang deket tapi palsu, itu kayak gitu. Sadar kan? Makanya sampai subhanallah di dalam tafsir, ya, disebutkan di antaranya, ya, oleh Al-Imam Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Allah menjadikan Islam, ya, pada waktu itu menjadi sempit untuk dirinya. Padahal Islam itu punya sifat asalnya luas. Tapi di saat itu buat hamba tersebut dibuat sempit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-Hajj ayat 78 kata Allah apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Itu sifat aslinya. Ya. Dan dia sekali-kali tidak akan menjadikan untuk kalian dalam agama ini suatu kesempitan aslinya. Tapi ketika itu enggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka akan jadi sifat sebaliknya. Ibadahmu masalah hidup. Sadari ini baik-baik. Maka jangan suka nipu diri kita dengan mengatakan saya nggak apa-apa. Padahal kita lagi bermasalah. Paham? Caranya berarti gimana? Memperbaiki diri. Bukan diam diri dan terima nasib. Karena di antara kita nggak ada yang mau hidupnya susah. Betul? Ada orang hidup mau susah. Makanya jangan suka membohongi diri kita. Jelas ya ikhwah? Beberapa poin tadi. Paham? Jam berapa sekarang? Masya Allah. Ada rasa. Cukup insya Allah ya. Kalau kita bahas lagi masih panjang. Oke, saya tutup dengan satu statement. Ya ikhwah. Yang terakhir saya kasih. Yang ke-6, orang yang ibadahnya baik, mereka akan semakin berprasangka baik kepada Allah. Jelas. Sedangkan orang yang ibadahnya buruk, habis ibadah tambah suudzon sama Allah. Kalau kita kupas sebenarnya panjang ciri-cirinya sebenarnya. Tapi di antaranya ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ada Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anda wa Isyafi, disebutkan jelas perbedaan antara orang yang husnudzon sama yang ketiga. Apa perbedaannya? Orang yang berprasangka baik mendorong lahirnya amal, menganjurkannya, bantu dia, nuntun untuk ngelakuin amalan. Kalau husnudzon, paham? Karena orang yang husnudzon sama Allah tambah semangat melakukan amal dan tambah dekat. Sedangkan
orang yang tertipu tadi mengajak untuk menjadi pengangguran, bergelimang kemaksiatan, maka ini orang-orang yang tertipu. Makanya apa? Habis ibadah tambah maksiat. Ini ketipu apa husnuzon? Jelas ketipu. Karena orang yang tambah dekat sama Allah, kalau salah tambah khawatir dan takut. Sedangkan orang yang tertipu, begitu habis sholat maksiat, tenang, habis ini tobat nanti. Jadi kalau dosa jangan setengah-setengah, sekalian nyemplung berarti. Iya kan? Namanya ketipu. Ya. Makanya dikatakan barang siapa, kata Imam Ibnu Qayyim, rasa harapannya membawa dia kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka itu adalah harapan yang benar. Jadi harapnya dia sama Allah buat dia semakin taat, ya, dan juga buat dia tambah jauh dari kemaksiatan, maka itu disebut dengan berharap sebenarnya. Sedangkan ya orang yang tidak mau melakukan amalan, ya, di balik harapannya, maka dia disebut ketipu. Tahu maksudnya nggak mau melakukan amalan? Ketika orang bermaksiat, ada dua jenis manusia. Ada manusia yang cepat-cepat balik dan segera bertobat. Ada manusia yang nunda tobatnya, ya, ngumpulin dulu dosa, baru nanti terakhir tobat. Yang pertama disebut dengan berharap sebenarnya, yang kedua disebut dengan orang yang ketipu. Jelas-jelasnya. Maka orang yang bisa menikmati ibadahnya yang pertama apa kedua? Pertama. Selesai. Jadi paham ya, naik turunnya antum dalam perkara deketin Allah itu kenapa? Antum bisa ukur sendiri dari hal-hal yang kita pelajari tadi. Jelas. Maka caranya begitu mulai kendor, cepat balik sama Allah. Karena yang membuat kita kendor adalah apa? Kemaksiatan. Yang kadang-kadang kita suka nutup mata yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuknya, terus-menerus menjauhkan kita dari fitnah, serta menjauhkan kita dari murkanya, serta mudah-mudahan Allah menutupi kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.